Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alia Zumara dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu pemerintahan daerah? Nah, jadi pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pejabat yang bertanggung jawab dalam tata kelola unsur pemerintahan daerah, salah satunya adalah camat. Jadi, jika saya menjadi seorang camat, ada beberapa hal nih yang harus saya lakukan. Yang pertama, memfasilitasi pembangunan dan pengembangan dengan merencanakan mengawasi proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, mengkoordinasikan pelayanan publik, memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tersedia dan berfungsi dengan baik di seluruh wilayah. Yang ketiga, mengelola administrasi pemerintahan, tentunya memastikan bahwa administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan berjalan dengan lancar, termasuk pengelolaan keuangan, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, mengatasi permasalahan sosial dengan menangani permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Dan yang terakhir tentunya melakukan pelaporan. Melakukan pelaporan ini dengan cara berkala kepada pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai perkembangan dan capaian kinerja di kecamatan tersebut. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang kecamatan, camat merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari aparatur sipil negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat juga mempunyai kedudukan dan fungsi. Yang pertama, kedudukan camat merupakan pejabat struktural di tingkat kecamatan dalam pemerintahan di Indonesia. Mereka berada di bawah bupati maupun wali kota. Yang kedua, fungsinya mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta memfasilitasi dan memonitor program-program pemerintah di tingkat kecamatan. Tidak hanya itu, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di tingkat kecamatan. Yang terakhir, mengelola administrasi kecamatan termasuk pencatatan sipil dan pembuatan dokumen administratif lainnya. Tugas dan wewenang seorang camat mencakup berbagai aspek, mulai dari mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan di kecamatan, seperti pembangunan infrastruktur layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan hingga memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Camat juga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan tersebut, serta memastikan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan lancar. Sebagai perwakilan pemerintah di tingkat kecamatan, camat memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik terpenuhi dengan baik, mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah serta lembaga masyarakat di kecamatan tersebut. Selain itu, seorang camat tentunya memiliki beragam hak dan kewajiban yang terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas wilayah kecamatan, seorang camat memiliki hak untuk memimpin dan mengelola administrasi kecamatan, termasuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan,
pelayanan masyarakat di wilayahnya. Camat juga memiliki hak untuk memiliki pemerintah daerah dalam berbagai forum dan pertemuan terkait dengan pembangunan dan pelayanan publik di kecamatan tersebut. Namun bersamaan dengan haknya, seorang camat juga memiliki kewajiban yang tidak kalah penting. Kewajiban utama seorang camat adalah menjaga stabilitas dan ketertiban di kecamatan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, camat juga berkewajiban untuk mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya, serta bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan kecamatan tersebut. Dengan demikian, sebagai penutup dari materi ini tentang peran dan tanggung jawab seorang camat dalam pemerintahan daerah, penting bagi kita untuk memahami bahwa posisi ini bukanlah sekedar jabatan, tetapi merupakan amanah besar yang membutuhkan dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk melayani masyarakat dan memajukan wilayah kecamatan. Seorang camat tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengelola administrasi dan mengawasi berbagai program pembangunan, tetapi juga harus menjadi perantara yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayahnya. Dengan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, seorang camat dapat berperan secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan wilayah kecamatan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gilang Iksan Susanto, berasal dari program studi administrasi publik. Jika kemudian saya menjadi seorang gubernur, langkah awal yang saya lakukan adalah memastikan bahwa sistem pemerintahan yang saya pimpin menerapkan konsep keadilan. Adil bagi yang kaya, adil bagi yang miskin, yang tua atau yang muda, pria atau wanita, yang punya kedudukan ataupun rakyat jelata. Kemudian, melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di semua daerah, bukan hanya daerah tertentu, demi kepentingan pribadi semata. Kemudian, memastikan sistem pemerintahan yang bersih tanpa adanya unsur nepotisme, menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat tanpa adanya ancaman dari para aparat. Kemudian membuat sebuah regulasi yang baik dan berkeadilan demi membantu para pelaku usaha UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat. Selain itu, berkolaborasi dengan para anak-anak muda dalam membangun daerahnya masing-masing dengan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian menghadirkan pendidikan yang berkualitas serta inklusif di semua daerah agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang baik sehingga dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang betul-betul berkompetensi dan juga berdaya saing. Kemudian membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di masyarakat. Kemudian diharapkan dengan cara-cara tersebut kita dapat melakukan pengendalian kemiskinan dengan menekan jumlah penduduk miskin demi membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dan terakhir, menjunjung tinggi etika, bukan hanya bagi seorang pemimpin tertinggi, tetapi juga harus dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pemerintahan agar dapat meminimalisir tindakan korupsi, koalisi, dan juga nepotisme. Karena jika etika saja sudah diremehkan, jangankan korupsi, konstitusi saja bisa dilangkahi. Seperti yang kita tahu bahwa gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi yang dipimpinnya. Kemudian, gubernur juga mempunyai kedudukan sebagai kepala daerah dan bersandar pada bentuk pelimpahan wewenang dan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan mandat untuk memperpendek rentan kendali pemerintah pusat.
Kemudian, gubernur juga memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi desentralisasi, yakni gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah. Kemudian, pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi dekonsentralisasi, yakni gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintah, baik itu urusan pemerintah yang absolut ataupun urusan pemerintah umum dengan bersumber pada pendanaan APBN. Kemudian, gubernur juga mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD, serta memiliki beberapa wewenang dalam mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD, menetapkan perda dari keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, gubernur juga mempunyai hak protokoler dan juga hak keuangan. Hak keuangan di sini meliputi gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan, dan juga tunjangan lain. Dan terakhir, kewajiban seorang gubernur yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, yang kedua, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mengembangkan kehidupan demokrasi, serta menjaga etika dan norma pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan terakhir, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, dan melaksanakan program strategis nasional dan menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh instansi vertikal daerah dan di semua perangkat daerah. Sekian pemaparan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya lakukan menjadi doa yang bisa diwujudkan di masa yang akan datang. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruda, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adinda Ayu Pramisti, mahasiswa aktif Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Jika saya menjadi Ketua Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, saya akan memberikan 3 ide program yang inovatif. Program pertama yang akan saya lakukan adalah saya dan tim Disporapar akan bekerja sama dengan para provinsi tetangga, yaitu Kalimantan Timur, Selatan, Utara, dan Tengah, untuk bersama-sama mempromosikan destinasi pariwisata dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan. Yang kedua, saya dan tim Disporapar akan membuat aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mencari destinasi pariwisata, olahraga, dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mereservasi tempat dan membeli tiket secara online. Yang ketiga, saya dan tim Disporapar akan menerapkan teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) untuk memberikan kesan yang lebih realistis kepada para pengguna dalam mengunjungi destinasi wisata dan olahraga. Semua program yang telah saya sebutkan tadi tentunya memerlukan kerjasama dari pihak teknologi untuk dapat mengimplementasikannya. Sebagai ketua dinas, saya akan berusaha untuk mencari kemitraan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi untuk dapat menerapkan program-program tersebut yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sektor olahraga, kepemudaan, dan pariwisata di suatu wilayah atau daerah. Kedudukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat berbeda-beda tergantung pada aturan dan struktur pemerintahan daerah di setiap wilayah. Namun secara umum, dinas ini berada di bawah naungan pemerintahan daerah. Fungsi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata meliputi pengembangan dan pembinaan sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata di daerah tersebut. Mereka bertugas untuk mengelola kegiatan yang berhubungan dengan pemuda seperti pelatihan, pembinaan, dan pengembangan potensi pemuda. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam pengembangan olahraga di daerah, seperti menyelenggarakan kompetisi, mendukung pembinaan atlet, dan mempromosikan gaya hidup aktif masyarakat. Di sisi pariwisata, mereka dapat mengelola dan mempromosikan objek wisata di daerah, merencanakan kebijakan dan program pembangunan pariwisata, serta berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Tugas dan wewenang dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata meliputi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, penyelenggaraan kegiatan olahraga, pengelolaan serta pengembangan objek wisata, serta pengawasan dan evaluasi terkait implementasi kebijakan dan program di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Dalam hak dan kewajiban dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, tentunya memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kegiatan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata untuk merumuskan kebijakan terkait sektor tersebut. Kewajiban mereka adalah untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman kegiatan tersebut, membangun kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait, serta melaksanakan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa setiap daerah dapat memiliki peraturan atau kebijakan yang berbeda terkait Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, sehingga informasi yang lebih spesifik dapat diperoleh dengan mengacu pada regulasi yang berlaku di wilayah tertentu. Saya, Adinda Ayu Pramisti, berterima kasih kepada Ibu Mutmainah Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pemerintah Daerah karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi Ketua Dinas Pekan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Di bumi Kalimantan Barat yang subur, berkumpul 3 etnis dengan budaya berbeda, Cina, Dayak, dan Melayu, yang saling memperkaya, bersatu dalam keberagaman, harmoni, tercipta sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.